Selamat pagi pemirsa channel Syambudi Consulting dengan saya Agustina Rahmawati. Pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, energik, Mbak Desi dan Mas Errul dari Bank Syariah Indonesia. Ya. Oke, ini bicara tentang perbankan. Perkenalan dulu. Boleh Bu. Mbak Desi, Ya. Mas Errul, monggo. Saya dengan Desi ya Bu ya. Kebetulan saat ini memang diamanahkan ya di branch manager di KCP Yogyakarta Ahmad Dahlan Bu. Monggo nanti kalau pas lewat deket Malioboro Katuran Mampir. Yang dulu Punokawan itu kan? Baratnya Punokawan. J. Ingatan. Lalu dengan rekan saya Errul. Nah, kebetulan sebelum di posisi yang sekarang saya di kantornya Desi juga, Mbak Desi juga, gitu kan. Jadi kita itu saya alumninya Ahmad Dahlan, gitu ya. Kalau sekarang di mana? Sekarang di area Yogyakarta, Iya. khusus membidangi memang UMKM dan investasi. Oh, Seperti itu. tepat sekali jadi narasumber kita. Gimana perbankan hari ini? Alhamdulillah Bu. Sehat, ya. Sehat. Ya, kalau kita ngomong perbankan itu ya lika-likunya luar biasa ya Bu ya. Terutama kalau kita ngomong perbankan kan fungsi perbankan itu ini kita mulai serius ya. Iya. Jadi kalau ngomong perbankan kan fungsinya untuk kita menghimpun dana, salurkan dana gitu kan. Sedangkan itu akan dipengaruhi oleh bagaimana sih kekuatan ekonomi di suatu negara gitu kan ya. Sedangkan kalau kita tahu pasca Covid luar biasa, apalagi tempatnya Mbak Desi ini kan mengerjakan Maluku, Beringharjo gitu kan. Kalau misalkan kita mampir ke beberapa outlet, selalu jawabannya apa Mbak Desi? Sepi. Ngeluhnya meskipun memang sudah mulai meningkat gitu ya dibandingkan tahun 2021 saat memang benar-benar lockdown ya waktu itu ya memang turun drastis gitu. Tapi sekarang sudah mulai meningkat. Tapi peningkatan itu masih belum sesuai dengan mungkin 5 tahun sebelum COVID gitu ya. Nah, itu pun akan mempengaruhi perbankan gitu ya. Kalau saya kan di industri perhotelan ya, perhotelan tahun ini untuk Jogja drop. Berarti sama. Itu kalau perbankan bagaimana? Apakah trennya sama? Kalau kami di perbankan sih memang kami kan memang menghandle beberapa aspek ya Bu ya. Jadi memang ada yang aspek mikro, medium dan ada wholesale juga. Memang kalau di yang segmentasinya lebih ke mikro memang lebih ini ya Mas Errul ya. Memang terasa Bu, memang ada imbasnya ya. Walaupun memang kami juga berusaha untuk gimana caranya ini untuk mensupport nasabah-nasabah mikro kami itu biar tidak terlalu terprosok lebih dalam lah ibaratnya kan seperti itu. Insya Allah sih kalau ini kita nggak yang terlalu ini banget ya Mas Errul. Tapi gini, kalau ngomong perbankan, khususnya BSI ya Bu ya. Kalau di sektor-sektor UMKM terimbas nggak? Ya terimbas pasti. Karena bisnisnya seperti itu aja di perhotelan terimbas ya pasti efisiensi ya. Jogja kota wisata, jadi ketika hotel kena, banyak usaha-usaha lain yang kena, usaha craft, usaha kuliner, itu kena semua. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi laporan keuangan perbankan, bisnis kami meningkat. Wow, apa yang membuat itu meningkat? Iya, ini masuk ini harus bicara tentang BSI. Apa yang unik dari BSI? Produk-produk apa unggulan BSI? Monggo. Nah ini yang membuat kami bertahan gitu ya. Untuk tetap labanya terus meningkat, itu ada bisnis yang menarik yaitu di emas. Emas ini menjadi bisnis unggulan kami saat ini. Gitu. Emas dan haji tentunya. Haji ini pembeda Bu. Jadi kalau kita ngomong syariah dan non syariah, ketentuan 2017 itu, kalau saya nggak keliru ya tahun 2017 itu, semua ketika mau mendaftarkan porsi atau melakukan pelunasan ke Kemenak harus melalui tabungan haji bank syariah. Nah, jadi yang mungkin sudah menghimpun dana di lembaga non syariah, ketika mau pelunasan ataupun daftar porsi harus dipindahkan dulu. Nah, baik itu yang sudah punya porsi atau yang ke anak-anaknya mungkin mempersiapkan
itu sudah bisa menggunakan tabungan hajinya Bank Syariah. Nah, itu ada kelebihan dari bukan kelebihan ya, keuntungan dari Bank Syariah, privilege gitu ya. Keunggulan tabungan hajinya BSI apa? Kalau keunggulan tabungan haji, pertama, ini tidak hanya digunakan untuk orang yang punya KTP, bahkan untuk mempersiapkan putra-putrinya ya, Mbak Desi ya, putra-putrinya yang masih belum punya KTP itu sudah bisa dibukakan. Jadi nanti ketika sudah umur 11 tahun gitu ya, dananya sudah terkumpul untuk porsi, bisa langsung didaftarkan. Itu. Lalu adminnya nol. Ini yang menarik nih Bu. Jadi kalau misalkan kita mau, anak kita mau rutin nabung nih gitu ya, dibuat rutin per bulan berapa ratus ribu misalkan, itu tidak ditambahin misalkan, atau sudah 500 ribu dikali 12 berarti 6 juta, tidak akan berkurang dananya, karena free biaya administrasi gunakan. Seperti itu untuk tabungan haji ya. Nah itu kita ngomong haji tadi. Lalu bisnis apa lagi yang menarik, yang menyokong labanya BSI gitu kan? Salah satunya di bisnis emas. Apalagi sekarang emas harganya luar biasa ya Bu ya. FOMO emas ini mungkin bagi orang, waduh beli emas susah nih di Antam kosong gitu kan. Maka mereka berbondong-bondong tuh, salah satunya ke BSI. Karena kami selalu ready stock. Skemanya juga menarik. Ready stock emas atau bagaimana? Ready stock emasnya dengan program yang kami miliki. Ada programnya. Nanti kita bisa cerita nih programnya yang mungkin bisa dijadikan apa ya, salah satu pertimbangan untuk kita mengatur keuangan jangka panjang. Nah, nanti programnya adalah cicilan emas. Nanti bisa kita ini Bu. Kalau misalnya ikut tertarik, bisa nanti kita simulasikan juga untuk penonton ini juga mungkin sangat bermanfaat. Jadi itu bisnis kami yang menyokong di masa-masa perekonomian yang tidak stabil gitu kan. Masih ada bisnis haji dan emas yang menyokong peningkatan laba BSI. Iya. Kalau nabung emas itu tata caranya gimana sih? Apakah harus rutin menabung atau bagaimana? Mau dijelaskan nggak Mbak Desi? Ini pemirsa banyak yang ingin tahu itu. Jadi kebetulan Bu di BS ini kami itu punya 3 produk emas. Iya. Ada tabungan emas, ada cicil emas, sama ada gadai emas. Jadi itu nanti bisa tergantung dari kebutuhan nasabah. Gitu. Yang pertama yang tabungan emas tadi ya Bu ya. Untuk tabungan emas itu tuh kita nabung dalam bentuk rupiah yang dikonversi ke gramasi emas. Iya. Gitu. Jadi saldonya nanti yang muncul adalah saldo gramasi emas. Berarti ikut harga emas waktu itu. Betul. Gitu ya. Jadi menyesuaikan, misalkan belinya di hari ini. Lalu harganya bagaimana penentuan harganya itu? Jadi kalau untuk harganya sendiri Bu, kami itu sudah menggunakan standar harga dari PT Antam. Oh iya. Ya, jadi otomatis harganya stabil dan mengikuti harga pasaran dari Antam juga. Iya. Jadi hari ini per gramnya berapa, terus ketika kita butuh, ada selisih nggak antara kalau kita beli dengan kalau kita jual gitu? Kalau itu tetap mengikuti buyback dari Antam ya Bu ya, pasti ada selisih. Jadi kalau tabungan emas ini kan memang salah satu produk investasi ya Bu, yang memang kalau bisa itu bukan untuk transaksional, jadi memang menyimpan dalam jangka waktu yang panjang gitu, baru akan terasa nilai investasinya. Gitu. Tadi yang kedua apa? Yang kedua itu cicil emas. Cicil emas, itu bagaimana itu? Cicil emas sendiri itu pembelian emas Bu, pembelian emas harganya sudah ditetapkan harga akad di hari ini gitu ya Bu ya. Tapi memang untuk harga ininya nanti pembayarannya atau kewajibannya bisa diangsur. Setiap bulan. Jangka waktunya berapa? Jangka waktunya 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Iya. Gitu. Jadi itu tidak akan merubah harga ataupun kewajiban angsuran per bulan, walaupun nanti di tahun ketiga harga emasnya sudah naik gitu ya Bu ya. Yang awalnya dari 2 juta per gram katakan, nanti di tahun kedua atau tahun ketiga udah jadi 3 Terus juta. ketika ketika nyicil itu terjadi tiba-tiba bulan ini saya tidak punya uang gitu gimana?
Jadi itu untuk emasnya sendiri karena sebagai agunan ya Bu ya. Jadi emasnya kan disimpan di kami nih Bu, Iya. sampai dengan nanti lunas. Iya. Misalkan ternyata adanya salah satu kendala pada nasabah, misal di tengah jalan kok sudah tidak mau dilanjutkan, nah itu nanti emasnya bisa dijual Bu. Bisa kami jualkan dengan harga otomatis harga di tahun penjualannya ya. Tapi bisa nggak misalnya ini sudah nabung setahun ini, Iya. terus di bulan ke-13 itu pas kasnya kosong gitu. Bulan ke-14 masih kosong, tapi bulan ke-15 pengen Ada lanjut lagi, itu Pengen bisa lanjut nggak? lagi. Ya, karena kalau ini kan ada kewajiban angsuran Iya. yang memang harus Harus setiap bulan setiap gitu bulannya ya. diisi ya Bu ya. Jadi memang ketika memang ada pernyataan dari nasabah yang belum bisa ngisi lah ya Bu, itu nanti kami berikan opsi yang tadi, mau dijualkan emasnya atau mau dilunasi sebelum jatuh tempo. Kalau dilunasi kan berarti sudah ada dana ya Bu ya, atau sudah ada rezeki nih sebelum 2 tahun, di bulan ke-13 ternyata udah ada rezeki mau dilunasi sebelum jatuh tempo, itu bisa. Jadi tetap harga jualnya atau kami hanya ambil sisa kewajiban nasabah saja, seperti itu. Iya. Terus kalau gade emas gimana tadi? Gade emas ini Mas Erul nih pakainya. Sebenarnya sih kalau 3 produk kami itu memang segmen dan untuk keperluan yang berbeda-beda sebenarnya. Iya. Kita tadi Mbak Desi sampaikan nabung gitu kan, nabung emas. Nabung emas itu kita punya uang berapapun bisa dikonversi. Ini cocok untuk mungkin yang menonton ini bagi mahasiswa, ada nggak yang nonton ini? Iya mesti. Atau kalangan siapa nih yang nonton ini? Umum gitu ya, Iya, atau yang mahasiswa ataupun bapak ibu yang punya putra putri gitu ya, mengajarkan nabung sejak dini gitu. Sebenarnya cocok untuk nabung emas ini, karena kami mulai dari 100.000 sudah bisa dikonversi. Coba bayangkan kalau misalnya kita bawa uang 100.000 ke toko emas, dapat berapa gram gitu, gitu kan? Dapat berapa gram. Nah, dan kadang akan berpikir, wah nunggu 1 juta dulu deh. Nanti kan 100.000 dikali 10 bulan baru ini ya terkumpul. Harga emas keburu naik. Makanya BSI memberikan satu inovasi atau terobosan ini untuk yang ingin nabung secara ketika ada dana berapapun minimal 100.000 pakai emas itu tadi. Lalu kalau yang ingin memikirkan kebutuhan jangka panjang, ini untuk para orang tua ini, pendidikan anak. Kita tahu pendidikan anak dari tahun ke tahun naik terus ya, harganya naik terus. Anak saya sekarang kelas 1 SD, lumayan juga ternyata biaya pendidikan pada saat masuk. Artinya 6 tahun lagi anak saya mau masuk SMP. Nah ini saya sudah membuat ancang-ancang. Harga masuk SMP yang saya tuju berapa sih di tahun ini? Ketemu nominal rupiahnya. Nominal rupiah ini saya rubah menjadi gram masuk emas. Contoh misalkan saya butuh 50 juta gitu ya, 6 tahun lagi, berarti setara dengan 25 gram harga hari ini. Maka saya harus beli 25 gram itu kapan? Sekarang. Karena saya ingin keep harga 25 gram yang 50 juta itu. Skemanya pakai apa membayarnya? Saya belum punya dana segitu. Pakai cicilan itu tadi. Karena cicilannya tetap dan harganya naik berapapun, itu tidak mempengaruhi cicilan bulanan. Nah itu cocok menggunakan yang cicil emas. Kalau tadi Ibu pernah menanyakan, misalkan saya ingin bolong 2 kali gimana? Bukan pengen, tapi Terpaksa gitu ya. Iya terpaksa. Nah, karena memang kalau menyikapi itu saya selalu sampaikan gini Bu, ke calon nasabah. Ini kan dipaksa gitu ya, yang dipaksa, ya. Jadi bukan berarti kita pengen, saya pengen 100 juta atau setara dengan 50 gram nih untuk 3 tahun ke depan. Saya kan selalu menekankan itu benar-benar itu berapa sih longgar. Kalaupun itu kita di bidang bisnis atau wirausaha, skema alur bisnis kita itu seperti apa sih? Pendapatan kita seperti apa di bisnis? Ada yang pendapatan rutin bulanan, ada yang modelnya itu pendapatan 2 bulanan atau per termin. Nah itu harus benar diatur. Terutama kalau yang per termin gitu ya, ataupun bulanan, bukan bulanan. Itu biasanya saya sarankan ketika dapat
dana yang besar di 3 bulan ini dapat dana besar, simpen untuk 2 bulan ke depan pada saat kosong. Nah kita atur sampai seperti itu. Kami menyarankan ke nasabah itu untuk yang cicil dan tabungan emas. Lalu gadai ini adalah produk tambahannya. Setelah orang itu punya emas, terkadang saya itu butuh, kan niat saya tadi beli emas untuk biaya pendidikan. Opsinya kan 2, ketika memang saya benar butuh, saya jual sama gadai. Yang menjual ini kadang berat, Bu. Udah memang niatannya kan untuk beli gitu ya, Mbak ya. Beli emas untuk kebutuhan, pas hari ya mau saya jual ini, aduh nanti naik lagi saya gitu kan. Apalagi butuhnya cuma setengah harga emas itu, nanti jadi rupiah malah habis gitu kan. Akhirnya ada opsi untuk gadai itu tadi. Nah, gadai kalau untuk perhitungannya waktunya sangat cepat, nggak usah disurvei bank gitu kan, langsung datang ke counter layanan gadai yang di BSI Ahmad Dahlan, nggak ada 10 menit cair di ruang antri. Terus lagi ada juga opsi kami itu untuk ini apa? Misalkan ngambil punya 50 gram, yang dibutuhkan cuma 50 juta di saat gadai awal. Seling berjalan waktu ada kebutuhan tambahan, Bu. Misalnya, oh saya butuh 20 juta lagi, kan masih bisa. Itu nggak perlu ke kantor. Ibu langsung ke mengakses aplikasi Beyond-nya BSI, Supercash-nya BSI, itu langsung bisa top up otomatis. Nggak ada 5 menit cair, Bu. Karena saya juga pelaku pelanggan ya. Konsumen sekaligus produsen sekaligus konsumen. Marketingnya juga ya, Bu. jadi ya sangat membantu ya, terkait gadai kan prosesnya sangat cepat dan pembayarannya 4 bulanan, Bu. Oke. Kalau untuk pemirsa channel kita ini banyak UMKM ini. Apa kira-kira produknya BSI yang bisa support untuk UMKM? Produk BSI yang support untuk UMKM ya. Jadi UMKM itu saya balik ke kategorinya itu dia butuh apa sih sebenarnya? Ada yang lagi butuh modal, ada yang modalnya cash flow-nya sudah terpenuhi, dia butuh meningkatkan offset dengan investasi mesin misalnya, atau bahkan investasi sudah terpenuhi, modal kerjanya sudah terpenuhi, dia bingung untuk nyimpan dana labanya itu di mana, gitu kan? Selain itu yang keempat, ketika banyak pedagang UMKM kita itu masih yang menggunakan cash gitu ya, sehingga banyak kejadian, aduh uang saya ini diambil karyawan saya gitu ya. Jadi laporan keuangannya juga belum tersusun dengan rapi. Itu ada 4 kategori gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong yang butuh modal kerja dan investasi untuk penunjang usaha tadi, kami dari BSI dipercaya pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat. Oh iya, Itu kalau kata orang margin paling murah. Iya. Margin lainnya karena Kurnya syariah apa gimana? kalau ngomongin kur itu produknya semua sama di margin ya. Oh margin, Semua sama. iya. Tapi yang membedakan syariah dan konvensional ini adalah bagaimana cara akadnya, bagaimana transaksi kita melakukan pembiayaan di situ. Itu terkait produk apapun, Bu. Di emas, pembiayaan perumahan, mobil, gitu ya. Produknya sama sebenarnya. Yang dibeli nanti nasabah kan dapat apa? Pengen beli mobil ya dapatnya mobil. Pengen beli motor dapatnya motor. Tapi untuk mendapatkan motor atau mobil itu akadnya berbeda-beda di kamu. Karena itu terkait dengan margin atau pendapatan dari bank. Bagaimana caranya agar margin ini menjadi margin yang insya Allah halal, seperti itu. Karena ada Dewan Pengawas Syariah yang sudah mengkurasi apa ya, yang mengawasi kami gitu. Jadi jangan sampai ini akadnya cacat, seperti itu. Kalau kur akadnya syariah enggak, insya Allah syariah. Akad yang kami gunakan kalau misalkan mau jual beli ya pakai murabahat, seperti itu. Kalau berbagi hasil kita pakai musyarakah, seperti itu. Kalau saya sempat dengar BSI itu ada UMKM Center gitu ya, apakah betul? Betul, Bu. Iya, itu bagaimana itu ceritanya? Jadi kalau untuk alhamdulillah di Jogja ini kami memang salah satu yang diberi amanah ya, Bu ya, dari manajemen untuk mengelola
BSI UMKM Center. Iya. Jadi untuk BSI UMKM Center sendiri kalau di Jogja ini lokasinya di Jalan Sutomo ya Mas ya? Dr. Sutomo. Jalan Dr. Sutomo. Sutomo. Jadi selatan flyover Lempuyangan ya Bu ya. Iya. Ya itu kami sebutnya itu gedung umat Bu. Oh iya. Iya, karena memang BSI mendedikasikan gedung tersebut untuk kegiatan-kegiatan UMKM. Oh. Jadi misalkan Ibu pas kebetulan ada mau mengadakan acara UMKM atau Iya. misal ikut kegiatan UMKM binaan kami, Iya. atau misalkan mau ada kegiatan apa ya yang inilah mendedikasi atau yang buat belajar lah ya Bu ya, Iya. gedung untuk belajar itu kami tersedia dan itu gratis. Oh iya. Iya, jadi free, gratis. Nanti bisa dikomunikasikan ke cabang terdekat ke kami untuk kami bookingkan tempatnya. Karena memang itu setiap Boleh hari nggak ini full. saya ketok pintu ini? Oh, boleh dong. Saya bukain. Saya ketok pintu karena saya kepingin channel kita itu kepingin memperkenalkan UMKM sebanyak-banyaknya. Jee. Oleh karena itu apakah kita diizinkan untuk masuk ke bergabung di anggota UMKM Center, lalu mempersilahkan monggo yang ingin podcast di channel kami silahkan seperti itu. Iya, Bagaimana Masya Allah, itu? kerjasama yang luar biasa ya Bu, nanti kolaborasinya ya kalau bisa berjalan. Monggo Ibu, syaratnya itu kalau jadi binaan BSI cukup mudah, cukup jadi nasabah BSI aja. Oh iya. Rekening aja. Iya, buka rekening aja loh Bu. Kebetulan saya sudah nasabah BSI. Oh, Oh, alhamdulillah sudah lolos nih Bu ya. Checklist sih. Sudah bisa langsung nanti bisa kalau misal Ibu mau menggunakan fasilitas tempatnya, itu kami ada 2 tempat ya Ada Mas 2 ya? tempat. Yang untuk ruang belajar yang ukuran kapasitas Tapi besar ada dan enggak kecil. misalnya acara gathering seperti itu? Ada juga Bu. Ada juga. Jadi karena kami juga ada banyak juga UMKM binaan BSI yang setiap harinya tuh sudah ada jadwal belajar di situ. Oh, kalau saya diperkenankan malah kepinginnya bikin pojok UMKM di Wah, setiap menarik. gathering. Jadi pojok podcast UMKM. Menarik. Keren ya Bu, menarik itu, menarik. Iya. Kalau yang jadi binaan kami Bu, itu kami kan ada apa nih? Bukan temanya bukan dari kami, tapi biasanya akan kami share apa sih kebutuhan dari UMKM binaan. Contoh, kalau misalnya UMKM itu kan produksi mereka jago gitu, pemasarannya bagaimana, Betul, betul. packagingnya yang cantik tuh kayak gimana, Iya, itu betul. yang dibutuhkan mereka. Kami rekap, lalu kami bikinkan eventnya. Oh, Seperti itu dengan beberapa narasumber yang Iya. mungkin sudah levelnya sudah bagus, mungkin di UMKM kami jadikan narasumber. Jadi saling mengisi satu iya, sama lain. iya, Nah, di situ betul. forumnya. Betul, Salah satu betul, aktivitas betul. di UMKM Center. Jadi kalau Betul, misalnya mau betul. jadi pojok UMKM ini menarik sekali. iya. Sangat menarik. Pojok podcast. Pojok podcast gitu ya. Iya, narasumbernya habis ngisi gitu terus ke podcast sebentar. Atau malah materinya itu yang kita ikut liput, misalnya seperti itu. Sangat memungkinkan itu. Sangat Iya, iya, iya. bisa itu. Kapan kita tindak lanjut Bu? Kami ngobrol sesudah ini ya. Di balik layar ya Bu ya. Terus apa lagi yang bisa diceritakan untuk pemirsa ini? Jadi kalau untuk saat ini itu tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Erul ya Bu ya, kita itu sedang fokus di bullion banknya atau bank emas dan Iya. bank haji ya Bu tadi yang Iya. sudah disampaikan Mas Erul. Nah Iya. untuk kami itu memang saat ini sedang banyak mengedukasi nasabah itu untuk persiapan pelunasan haji Bu. Ya, Oke. Jadi pelunasan haji itu kan kalau beli porsi sekarang kan antriannya kan panjang sekali ya Bu ya. Ya. Kurang lebih bisa sampai 30 tahun ya. Kalau yang Jogja Bu. Iya, betul. 30 tahun Iya, bahkan mungkin lebih seperti itu. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan jadi ketika nanti keberangkatan itu tidak ada terkendala Bu. Iya. Karena memang kebanyakan untuk ketika sudah dapat nih list untuk yang keberangkatan itu banyak yang batal karena memang ternyata dananya belum siap oh ya. gitu. Terus apakah ada solusi? Ya, jadi salah satu solusinya tadi bisa dengan yang tadi disampaikan Mas Erul Bu, dengan Cicilan mempersiapkan dengan cicilan emas atau menabung emas. Oh. Iya, jadi katakanlah nanti
kita ambil cicilan emasnya yang 5 tahun ya Bu ya. Keberangkatan kan masih 30 tahun lagi. Diharapkan emas yang kita tabungkan 5 tahun ini itu bisa membackup atau bisa mengcover biaya nanti ONH ketika pelunasan. Karena harga emas kan juga memang terus naik ya Bu ya. Seperti itu salah satu. Kalau untuk tabungan haji, kadang-kadang jamaah itu, misalnya seperti saya umroh gitu ya, saya kan di sana mencari, misalnya cash saya dilalah kok perhitungannya meleset, apakah di sana apa yang bisa memudahkan saya di sana untuk ambil cash atau bagaimana? Baik, jadi tabungan haji kami itu dilengkapi dengan kartu debit mabrur Bu. Kartu debit mabrur itu kartu debit yang memang sudah bisa diakses menggunakan Visa ya. Visa. Jadi bisa diakses ketika nanti lagi ada di tanah suci. Dan itu bisa tarik tunai Bu, nanti uangnya langsung keluar rial. Rial. Iya, gitu. Dan itu nanti konversi kursnya juga sangat kompetitif sekali Bu. Wah, itu yang dicari itu. Iya, bahkan lebih murah daripada kalau kita tukar di money changer ataupun ini lebih murah kursnya. Wow. Dan kebetulan kan itu Mekah Madinah sudah ada ya? Sudah ada Bu. Ada. Jadi terutama di Bank Al-Rajhi ya Mas. Itu sudah kerjasama dengan Kemenak Indonesia juga Bu. Jadi untuk menu bahasanya juga sudah ada menu bahasa Indonesianya yang sangat memudahkan ya Bu ya bagi orang Indonesia yang mungkin kalau kayak yang sepuh-sepuh kan ngapunten nyuwun sewu kan belum terlalu familiar dengan bahasa Inggris terutama kan itu sudah ada menu bahasa Indonesia ya, jadi sangat memudahkan. Ini bicara lagi tentang ekonomi ya, ini pengusaha itu tahun-tahun ini kan merasa bahwa ini tahun sulit. Nah, apa tips-tipsnya untuk memperkuat bisnis kita supaya bisnis kita di tahun-tahun seperti ini itu tetap bisa ngejar gitu loh, tetap bisa stabil. Tetap bisa stabil itu ya Bu ya. Kalau menurut hemat saya gitu ya, dari beberapa UMKM binaan, tetap sih Bu, kalau dari perbankan ini mungkin perbankan itu bisnis awalnya adalah menyalurkan modal saja gitu ya. Tapi mungkin ada yang sedikit kita agak lupa gitu, bahwa kita juga perlu menyatukan para UMKM di bawah kita gitu. Menyatukan untuk apa? Ya untuk mereka ngobrol gitu Bu. Ada nggak sih potensi business matching gitu ya? Business matching, Ada nggak kebutuhan satu sama lain? Kan yang namanya orang produksi itu pengen bagaimana produksinya bisa laku kan gitu ya. Ternyata ketika ketemu, saya butuh nih ini. Dan menjadi akan menjadi jembatan di situ. Nah, itu juga yang sedang kami jalankan di UMKM binaan kami. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, melihat nasabah-nasabah kami yang bercerita pada saat COVID. Kenapa sih ada yang masih bisa membayar angsuran tanpa restrukturisasi? Mungkin itu familiar dengan fasilitas restrukturisasi. Tapi ada juga yang sampai kolaps gitu. Ternyata mereka yang masih bisa mengangsur bukan karena omsetnya tetap stabil, bukan, tapi mereka punya cadangan. Mereka masih bisa membayar angsuran, bisa membayar karyawannya atau dikat gitu. Keren sekali ya bilang. Ternyata memang ada aset yang mereka miliki, yang mereka sudah simpan gitu ketika memang mereka masih jaya. Asetnya apa? Ya ada ya tadi emas hitam itu dari saya bilang gitu ya. Ada yang pakai emas logam mulia gitu kan. Nah itu yang mungkin juga bisa dipersiapkan gitu kan ketika masih ada pendapatan teman-teman UMKM juga memikirkan ke arah sana. Selain tadi untuk meningkatkan omset bagaimana ya kita relasinya sebanyak mungkin gitu, agar penjualannya juga bisa terus berlangsung gitu kan. Produksinya tentu teman-teman di UMKM ini sudah jago. Nah, terus juga perlu ketika memang ada forum-forum seperti BSI UMKM Center itu juga bisa diikuti Bu. Kenapa? Karena banyak literasi yang akan kami berikan. Apa sih yang kurang di usaha saya gitu kan. Ternyata ada yang menarik nih di BSI, packaging yang bagus tuh caranya seperti ini.
Dan sekarang kan eranya digitalisasi ya Bu ya. Orang sudah mulai menjual itu bukan hanya dari mulut ke mulut. Ya, bukan hanya harus punya lapak gitu ya. Nggak punya lapak pun bisa jualan gitu. Betul. Bagaimana cara jualan online yang baik? Nah, itu juga kami beri materinya. Kami kasih pendampingannya. Nah, itu juga mengikuti tren bisnis saat ini itu merupakan salah satu kuncinya juga. Bagaimana UMKM ini terus bisa berlangsung seperti itu sih Bu. Beberapa tipsnya. Iya. Pengen tanya ini. Tadi ini produk utamanya kan tabungan haji dan emas ya. Apakah ini bisa diakses di seluruh gerainya BSI, di seluruh kantor-kantor cabangnya BSI, atau ada kantor cabang yang khusus ini gitu? Oke, kalau cabang ya, cabang kan ada 26 ya Mbak Rizya. Di DIY. Di DIY ada 26. Iya. Untuk mengakses itu bisa semuanya. Bisa semuanya. Jadi untuk apalagi kalau nabung emas ya Mbak Rizya. Nabung itu nggak usah pakai ke kantor, lewat pakai HP aja sudah bisa nabung gitu. Karena kami ada aplikasi Bion. Ya, itu ada fitur emas namanya. Nah, itu bisa langsung mengakses di situ, mau beli bisa, jual bisa, harganya juga terupdate harian. Dan bahkan ada juga ini sudah untung berapa persen saya. Itu udah ada Bu. Bahkan mau transfer antar rekening emas itu juga bisa. Jadi transfernya emas. Kurang lebih seperti ini nih Bu. Saya Jadi sedikit tunjukkan tunjukkan di layar, ya. ya. Iya. Aduh, tapi Ini saldonya pakai malu. saldo banyak, ya. Saldonya malu. Janganlah. Jangan kelihatan saldonya ya. Jadi di sini nanti langsung bisa terlihat Bu. Kamera? Kameranya sini. Sini aja. Ke sini ya. Nah, di sebelah sini nanti harga beli hari ini berapa, harga jual berapa. Lalu kita beli emas sudah kelihatan. Jadi beli ini kan nanti langsung didebet dari rekening ya Bu ya. Iya. Mau nabungnya berapa nih gitu Iya. kan yang mau dikonversikan. Lalu misalkan ada kebutuhan yang mendesak, itu pun juga bisa langsung jual Bu. Iya. Jual emas di sini yang otomatis nanti dananya berapa gram per hari ini itu yang bisa langsung cair juga, langsung masuk ke rekening. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu harus ambil ke outlet tertentu, itu enggak. Gitu. Dan satu lagi Bu, ini ada cetak fisik emas. Iya. Nah, cetak fisik emas ini ketika memang kita sudah ada saldo di minimal 2 gram ya Mas ya, 2 gram, itu kita bisa Bu langsung klik cetak fisik emas. Terus dapat fisiknya gitu. Betul, emasnya itu fisiknya sudah ada Bu kami. Tapi tentu saja di Jakarta. counter ya. Apakah terus dia di seluruh counter atau bagaimana? Ya, jadi nanti bisa pilih Bu untuk cabang pengambilan emasnya di mana. Oh gitu. Iya, jadi misalkan pas lagi di Jogja, ternyata butuhnya pas lagi mau ambil di Jakarta, itu bisa. Iya, Dan nanti iya, kita pilih cabang terdekatnya itu di mana. Iya. Nah, untuk cetak fisik emas ini juga kita kebetulan di akhir tahun ya Mas ya. Akhir tahun 2025. Akhir tahun 2025 ini insya Allah pangestuna ya Bu ya. Iya. Nanti kita itu juga akan ada ATM emas loh Bu. Wow, gimana itu ATM emas itu? Jadi gimana? ketika pengambilan atau cetak fisik emas, ketika di ATM emas itu nanti langsung klik glodak gitu kan Bu ya, suaranya. Kalau jatuh. Iya, kita glodak gitu ya. Jadi yang keluar adalah fisik emas, tergantung nanti. Tapi itu tidak bisa yang gramnya besar ya, mesti. Bisa Tergantung ini Bu, tergantung cetaknya nanti. Mau 2 gram, 5 gram, 10 gram, tergantung dari ketersediaan di mesin emas. ATM. Gitu. Jadi di mesin ATM emas itu. Wow, Insya luar Allah. biasa. Tapi ATM-nya jadi satu dengan ATM uang enggak? Beda ya? beda. Dan itu nanti tersedianya kalau di kami di cabang utama Jogja ya Bu ya, Iya. itu yang di Jalan Sudirman. Oh iya. Piloting awal. Piloting awalnya Iya, ya Bu ya. iya, Gitu. iya. Tapi memang mungkin nanti aksesnya hanya bisa di hari kerja ya Mas ya. Dari kerja. Di hari kerja. Iya. Gitu. Karena itu nanti tersedia di area di dalam banking hall Bu. Gitu. Iya, Jadi kan iya, nggak perlu iya. antri-antri lagi ya Bu ya. Iya, Insya Allah iya. nanti tersedia Mas. Kembali lagi untuk rekan-rekan UMKM. Tadi yang forum UMKM Center ya. Betul. Bagaimana mengakses itu? Kalau untuk aksesnya mudah Bu, Iya. langsung datang aja ke UMKM Center BSI yang di Jogja ya Bu ya, Iya. atau bisa juga ke BSI terdekat Iya. untuk mendapatkan informasi update-nya atau minta didaftarkan itu bisa. Oh iya, iya, Gitu. iya. Jadi yang memang areanya area kota Jogja langsung ke
UMKM Center aja bisa nanti sudah ada PIC yang di sana Bu. Iya. Dan akan bisa juga dimasukkan di grup nanti untuk update-nya Bu. Jadi hari ini jadwalnya apa, besok apa itu nanti Oh sudah iya, bisa bagus diupdate. sekali itu ya J. Allah. Ini manfaat banget untuk pemirsa kita ini. J. Oke, ini pemirsa karena waktunya sudah berjalan agak banyak ini apa closing statement ini untuk pemirsa kita. Closing statement nih, Closing seru statement. jagonya. Tapi tadi kita ada yang kelewat, Bu. Apa? Iya lu. Karena kan BSI ditunjuk sebagai bank emas Iya. satu-satunya ya bulan Februari 2025. Iya. Salah satunya di spill Mbak Desi terkait ATM emas. Iya. Ada juga nabung emas di Beyond. Dan Iya. untuk keseriusan berikutnya, kami itu menerbitkan emas sendiri, loh. BSI Gold namanya. Oh. Contohnya Ini seperti ini. bagaimana? Contohnya ada di sini. Oh. Kelihatan nggak ini di Kelihatan ya? teman-teman yang melihat nih? Iya, iya. Nah, ini BSI Gold. Apa ini? Ini apa ini? Apakah ini apa fisik emas gitu atau Emas ya. betul? Jadi ini emas, Bu. Emas Iya. 24 karat, kadarnya 99% gitu ya. Sama, semuanya sama. Tapi capnya adalah BSI. Oh gitu. Jadi bukan Antam tapi BSI, BSI. gitu ya. Iya, tapi BSI Oke. sendiri. Logonya logo BSI dalamnya. Iya. Tentu pasti Apakah dijamin 24 karat ya 24 karat kan kita dengar kemarin ada isu bahwa Antam pun tidak 100% memenuhi janjinya gitu. Itu bagaimana itu? Oke. Jadi kalau kita ngomong emas, pasti kan mindset orang beli emas apa? Emas Antam gitu ya. Betul. Tapi sekarang juga selain Antam juga banyak, ada SMG gitu ya, ada UBS mungkin. Nah, ada punya Harta Dinata, Galeri 24 gitu ya. Dan ini sama, tapi stempelnya adalah stempel BSI. BSI. Untuk proteksinya bagaimana? Gitu kan tadi ditanya oleh Ibu. Proteksinya adalah pertama kami punya, di sini ada barcode-nya Bu sebenarnya. Di balik emas ini Iya. ada barcode untuk menunjukkan, Oh. ini menunjukkan kapan sih dia itu diproduksi, dia tahun berapa, dan nomor serinya ada di situ. Iya. Lalu kalau yang ini kan dummy ya Bu. Iya. Kalau aslinya di sini ada bullion protect namanya, warnanya Iya. hijau. Itu melekat pada emasnya, Oh. sehingga tidak gampang untuk dipalsukan. Iya, iya ini dummy ya kalau Ini dummy gitu ya. Dan juga kalau misalkan di sini ada segel Bu, misalkan yang non BSI Gold, itu kan nggak bisa dipegang emasnya Bu. Kalau pegang emasnya bisa sih dipegang, harus merobek cover kan. Nah ketika cover itu dirobek, yang terjadi biasanya harga buybacknya pasti dipotong atau jatuh gitu ya. BSI Gold ini dibuka, emasnya juga bisa dipegang Bu, tidak mempengaruhi harga. Jadi emasnya bisa dipegang langsung. Itu ada dua yang proteksinya, lalu bisa dipegang emasnya. Terus ini bisa diperjualbelikan di mana Nah, saja? ini Apakah yang harus ketiga. selalu jual beli di BSI atau tidak? Siap. Ini yang ketiga. Tadi Ibu sempat nanyakan juga, kalau beli emas hari ini, dijual hari ini rugi nggak? Gitu. Jawabannya udah pasti rugi. Karena ada harga beli dan harga jual. Tapi kerugian itu kan ada persentasenya. Di kami ini hanya 3% kerugiannya. Beli di hari yang sama, jual hari yang sama. Kompetitor biasanya lebih dari 3%. Nah ini yang membedakan. Lalu pertanyaan berikutnya, bisa dijual di mana BSI Gold ini? Pertama, PT Harta Dinata saat ini ada di JJM, kalau di Jogja ya. Lalu 26 kantor cabang yang ada di Yogyakarta. 26 kantor cabang BSI yang ada di Yogyakarta itu bisa menerima buybacknya. Jadi tidak perlu khawatir gitu kan, menjualnya gimana gitu kan. Kami siap menampung. Tersedia ukuran berapa saja? Ini mulai dari 1 gram ada Bu, Sampai dengan? sampai dengan 100 gram. Oke. Nah ini cocok misalkan, oh yang menonton nih ada yang punya karyawan banyak misalkan, bisa juga dibuat inovasi bagaimana sih meningkatkan loyalitas karyawan misalkan. Oh setiap tahun saya akan memberikan reward untuk karyawan terbaik, pakai emas bisa. Oh iya, betul. Kita persiapkan nggak usah 1 tahun aja, 10 tahun ke depan gitu. Iya, Per iya, tahun misalkan iya. kita 5 gram, berarti kalau 10 butuh 50 gram. Iya, betul. Belinya pakai apa? Cicilan emas Bu. Membeli harganya harga hari ini untuk mempersiapkan 10 tahun ke depan. Itu salah satu ya mungkin inovasi yang bisa diterapkan
untuk meningkatkan loyalitas karyawan gitu ya. Luar biasa BSI. Itu ini basic Bu, tadi yang Oke, mungkin oke. belum terspill gitu ya. Oke. Nah ini kalau sudah semua ini masih ada lagi enggak ini materi-materi penting Kalau ini? ngomong BSI itu Sampai malam. paling nggak ada. Apa yang dibutuhin sama kami ada gitu ya. Jadi pasti durasinya akan nggak cukup gitu. Ini karena dibatasi durasi yang durasinya, sempit gitu iya. kan. Iya. Dan kita ingin sampaikan poin-poin utamanya saja Iya. gitu ya. Nanti mungkin next kesempatan ada kita spill terkait KPR, misalkan pembelian mobil dan lain sebagainya, insya Allah kami siap. Iya, Gitu oke. ya. Khusus tema hari ini adalah UMKM dengan Oke. kurnya, lalu peremasan gitu ya, pembelian dan juga gadai. Gitu. Oke. Closing statement sekarang. Oke, closing statement saya bagi teman-teman yang melihat acara ini, kita perlu bijak sebenarnya dalam hal pengatur keuangan gitu ya. Karena kita pasti punya yang namanya rencana jangka panjang. Karena rencana jangka panjang itu perlu kita atur dan kita siasati, teman-teman sekalian. Salah satunya dengan investasi, baik ini yang karyawan ataupun wirausaha. Mensiasatinya gampang dengan cara kita konversi nominal rupiah yang kita butuhkan dengan emas, dan kita pakai skema-skema yang bisa ditawarkan oleh BSI, salah satunya cicilan emas. Mudah-mudahan kita semua bisa mengatur kebutuhan jangka panjang kita dengan bijak dan sukses. Oke, luar biasa. Bu Desi terakhir. 3 kata untuk UMKM. 3 kata untuk UMKM. Semua jadi mudah. Amin, luar biasa sekali. Demikian podcast kita hari ini, pemirsa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Allah, aku grogi loh.